hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah. Saya diberi durasi waktu oleh MC menyampaikan ceramah malam ini 25 menit. Bahagia rasa hati saya kembali bisa hadir bersilaturahim di Masjid Al-Ihsan ini setelah dulu saya ingat udah pernah ngaji di sini entah tahun berapa, mungkin ada yang ingat. Dan malam ini saya menjumpai saudara-saudara saya dalam keadaan sehat-sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan. Ini tandanya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat, maka kalau diistilahkan menjadi sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu bukan sehat biasa. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk kebaikan, sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang tidak dipakai berbuat jahat, sehat yang tidak digunakan bermaksiat. Itu sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya tubuhnya sehat, hobinya maksiat. Itu sehat yang tidak afiat. Badannya sehat, moralnya bejat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya memang orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka berbuat jahat, itu kebanyakan ya orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba yang suka mabuk-mabukan, yang suka teler, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka nyuri, yang suka nyopet, yang suka jambret, yang suka nyolong, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Itu sehat yang tidak afiat. Yang suka menggunjing orang, yang suka ngomongin kejelekan orang, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ibu-ibu yang suka marah-marah nggak jelas, suka ngomel-ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang saya tahu. Pokok orangnya agak gemuk. Orangnya pakai jilbab warna coklat. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Badannya sehat, moralnya bejat. Badannya sehat, perbuatannya jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Ini luar biasa, nikmat yang wajib kita syukuri. Sehat, mau datang ngaji, sehat mau bersolawat, sehat mau silaturahim, sehat mau berzikir, sehat mau mendekat kepada Allah. Lah kalau orang lagi sakit dia mendekat kepada Allah, wajar, emang bawaannya. Orang kalau lagi sakit suka mepet-mepet mendekat ke Allah, berdoa, berzikir, minta sembuh. Pantes saja emang lagi sakit. Begitu dikasih sakit langsung banyak zikir. Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah.
subhanallah, subhanallah. Padahal kalau lagi sehat suka berantem, kalau lagi sehat itu senengane gegeran, senengane nyelatu. Ada apa enggak? Ada. Pokoknya orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Nah itu kipasnya langsung ditaruh itu, ya itu orangnya. Kalau sehat ndak mau rukun, kalau sehat bibirnya itu suka ngata-ngatain orang, begitu sakit Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, itu orangnya lagi ketawa itu. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat sama Allah, udah sakit masih aja jahat, udah sakit masih berbuat maksiat, itu parah ya. Maka alhamdulillah kita dikaruniai tubuh yang sehat, kita tidak berbuat jahat, kita tidak melakukan maksiat, kita mau beribadah. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dikaruniai sehat walafiat, kemudian selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah untuk bisa ibadah dengan istiqomah. Amin Allahumma. Bapak ibu adik-adik dan seluruh jamaah, karena malam ini temanya Isra Mi'raj, to the point saja sebab durasi waktunya hanya 25 menit. Jangan nyalahkan saya, salahkan MC-nya. Kan yang ngatur acara ini MC. Udah, yang ngerasa nggak ikut nyumbang tolong nggak usah cerewet. Dah diem. Di antara yang mendasari peristiwa Isra wal Mi'raj itu ceritanya Nabi Muhammad lagi bersedih. Kenapa? Sebab ditinggal wafat oleh dua orang sentral, dua orang penting yang sangat besar jasanya dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Dua orang itu adalah, pertama paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang selalu memberikan pembelaan dan perlindungan ketika Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Setiap ada yang menentang Nabi Muhammad, Abu Thalib selalu tampil di depan. Jangan kau sentuh keponakanku Muhammad, hadapi pamannya. Nggak ada yang berani, karena Abu Thalib adalah kepala suku Quraisy, suku yang paling dihormati, paling disegani, paling ditakuti di Arab. Kalau sekarang ya ketua umum partai pemenang pemilu. Lah iya. Jadi ternyata Nabi Muhammad berjuang itu juga di backup oleh partai pemenang. Loh ini penting. Berjuang kalau nggak dapat dukungan dari pemerintah, nonsen. Sehebat-hebatnya sampean berjuang merintis sebuah lembaga, misalnya apa itu sekolahan, apa itu madrasah, apa itu pondok pesantren, apa itu organisasi, kalau nggak ada legitimasi dari pemerintahan yang nggak bisa jalan. Betul? Maka saya senang sekali malam ini dari pemerintah daerah hadir, dari pemerintah kota perwakilannya hadir, dari pemerintah kabupaten perwakilannya hadir, dari semua unsur hadir. Insya Allah kebersamaan ini akan menjadi makin indah dan penuh barokah. Abu Thalib yang selalu memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad wafat. Kemudian istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah yang selalu mendampingi, yang selalu mensupport, menguatkan, mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun demi perjuangan suami tercinta juga wafat. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya, dan seluruh kekayaannya digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Duitnya Sayyidah Khadijah itu diriwayatkan 600.000 awak.
kalau dikruskan rupiah kurang lebih 200 triliun rupiah. Bapak Ibu udah pernah lihat duit 200 triliun rupiah? Kok sampean? Lah yang sing makili gubernur mau ya durung tahu ngerti duit semono. Lah duit 200 triliun rupiah itu andaikan dibelikan dawet, Sanur ini banjir dawet 7 bulan itu nggak habis-habis. Semua digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah wafat, maka Rasulullah sedih. Loh, Nabi kok sedih? Nabi juga manusia, ditampakkan sifat basyariahnya agar bisa dicontoh oleh umatnya. Apa yang harus dilakukan ketika sedang bersedih, ketika sedang ada problem. Maka manusia itu bahasa Arabnya dalam redaksi Al-Quran itu ada 4. Artinya manusia semua, tapi esensinya berbeda-beda. Saya kalau ngomong esensi, Bapak Ibu paham? Nggak apa-apa, nggak paham, dengerin aja nanti paham. Saya sadar kok yang saya hadapi ini orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi agak iya. 4 redaksi dalam Al-Quran yang semua artinya manusia, tapi konotasinya berbeda-beda. Apa meneh mau esensi saiki konotasi, pokoknya ditirukan nanti sampean ngerti. Yang pertama al-insan, ditirukan sama-sama. Contohnya dalam surah Al-Ashr, wal ashri innal insan. Bapak Ibu kalau lagi baca Al-Quran menemukan kalimat al-insan, itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, manusia secara utuh, zahiran wa batinan, jasmani rohani, luar dalam. Yang kedua pakai redaksi an-nas bareng. Contohnya qul a'udzu birabbin malikin ilahin dan seterusnya. Kalau pakai lafadz an-nas itu artinya manusia dengan karakteristiknya, manusia dari segi perilaku kehidupannya, moralnya, akhlaknya. Yang ketiga basyarun bareng. Banyak itu dalam Al-Quran, qul innama ana basyarum mislukum. Kalau pakai basyarun itu artinya manusia dari segi kurikulum desainnya. Understand? Gak ngerti ya wes, pokoknya yes. Manusia dari segi zahirnya, basyar itu artinya kulit. Nah yang keempat pakai redaksi Bani Adam bareng. Ya Bani Adam, kan banyak itu dalam Al-Quran. Kalau pakai Bani Adam itu artinya manusia dari segi genetiknya, bahwa semua manusia adalah keturunan dari Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam terbuat dari tanah. Makanya kalau ada ibu-ibu sanur yang hobi banget belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ada orang kok sukanya ngutang, suka ngutang, tukang kredit, ya mungkin dia terbuat dari tanah bank. Ada orang yang sukanya berantem, sukanya gegeran, semua orang dimusuhi, susah diajak rukun. Nah, berarti dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Kalau ada orang yang susah diajak senyum, cemberut, manyun, pokoknya lambene maju terus.
Diajak senyum itu susah, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Kan ada tuh orang itu diajak senyum susah, maaf itu wajah-wajah ahli neraka. Loh emang iya kok. Ada orang tiap dagang rugi, mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Nabi sedih ditinggal wafat, ditinggal mati 2 orang pendukung utamanya. Nah Bapak Ibu para jamaah, ketika Nabi bersedih sama Allah nggak diperintah ke tempat-tempat wisata. Nabi sedih itu sama Allah nggak disuruh ke Pantai Sanur, nggak disuruh ke Kute, nggak disuruh ke Pandawa, nggak disuruh ke Gilimanuk. Iya hafal, aku pernah ke sana kok. Dipikir kalau ustadz terus nggak pernah jalan-jalan gitu. Hafal, aku suka ke sana. Lihat sumur, susu dijemur. Ijen, maaf para kiai, ya manusiawi. Jujur saya kalau melihat kayak gitu ya Allah seneng. Ya cuma terkendala status. Nabi lagi bersedih itu enggak disuruh ke tempat-tempat wisata, tapi di Isra Mi'rajkan, dinaikkan ke langit untuk menghadap Allah. Ini pelajaran buat kita. Kalau lagi sedih, kalau lagi bingung, lagi galau, lagi susah, lagi ada masalah, lagi ada problem, langitkan persoalan hidupmu, curhatkan kepada Tuhan. Orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Kalau nggak pengen punya masalah, jangan hidup. Karena hidup ini tempatnya masalah. Orang lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Lari dari satu masalah berarti mendekat ke masalah yang lain. Maka kalau pengen lepas dari masalah ya jangan hidup. Wong hidup ini tempatnya masalah. Saya tahu persis yang saya hadapi malam ini adalah orang-orang yang bermasalah. Sehingga orang hebat itu bukan orang yang hidup tanpa masalah. Salah. Karena nggak ada orang yang nggak punya masalah. Orang hebat bukan orang yang hidup tanpa masalah, tapi orang hebat itu adalah orang yang sanggup menghadapi masalah dan mampu menikmati masalah. Sampeyan kalau lagi menghadapi masalah, kalau lagi sedih, curhatkan nama Allah, tumpahkan dalam sujudmu, pasti Allah akan kasih solusi, pasti Allah akan kasih jawaban, Allah akan kasih jalan keluar yang terbaik. Jadi lek duwe masalah, kalau punya masalah itu curhatnya sama Allah, jangan curhat lewat status. Ada kadang-kadang punya masalah itu curhate, pelampiasane pakai status. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang lagi pegang HP. Ada masalah sama temen, langsung setane lewat. Di komen sama temennya, siapa mbak? Siapa lagi kalau bukan itu tuh? Ada nggak yang suka kayak gitu? Ada. Aku ngerti orangnya. Jilbab hitam. Coba kalau lagi punya masalah terus diungkap pakai story, dilampiaskan lewat status, itu menyelesaikan masalah apa menambah masalah? Dapat saudara apa dapat musuh? Dapat pahala apa dapat dosa? Lah kok mbok lakoni bendino? Ada orang itu sak polahe lho digawe status. Ada itu. Sehari itu status itu minimal 7 kali. Ada orangnya sekarang duduknya kakinya selonjor. Langsung ditekuk kakinya. Ya itu orangnya.
Bapak Ibu misalnya lagi punya masalah, curhat sama manusia siapapun dia, nggak bakal tuntas masalahmu. Ya, betul, tapi penggaweanmu yang ngono kuwi. Lu sampean punya masalah, coba curhat sama temen, malah tambah masalahmu, nggak mungkin dapat solusi. Ngono lho. Woi, iso-iso malah ditumpangi. Mbak, gimana itu mbak, aku ini kreditan sampai 3 loh mbak, sebulan itu aku ngangsurnya itu 4.500.000. Yang dicurhati sampean cuma 4.500.000, aku tuh sebulan 17 juta. Mbak, aku ini udah 3 hari loh pening kepala ini, cuma pening 3 hari, aku mencret 2 minggu. Percuma curhat sama manusia itu, nggak mungkin dapat solusi, malah ditumpangi. Wong manusia itu hobinya ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Percuma, nggak mungkin dapat solusi. Kalau pengen dapat solusi, curhatkan nama Allah. Makanya Rasulullah dinaikkan ke langit. Solusi itu solusi langit. Kita udah diajari oleh guru-guru kita, diajari oleh orang tua kita. Semua persoalan hidup sandarannya kepada Allah, kembalikan kepada Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti kalau nggak percaya, kita diajari mau melakukan apapun itu disuruh baca Bismillah, berarti sandarannya ke Allah. Habis melakukan apapun, alhamdulillah, semuanya sandarannya ke Allah. Diulang, mau melakukan hal-hal yang baik baca selesai baca alhamdulillah. Merasa banyak salah, banyak dosa, astagfirullah. Punya janji sama temen, insya. Melihat yang menakjubkan, masya. Kaget sak kaget, subha. Mendengar berita telah meninggal dunia ketua RT, innalillah. Loh, ini artinya kan semuanya suruh kembalikan nama Allah. Solusi itu solusi langit, jangan lupakan Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, banyak peristiwa alam tapi solusinya ternyata solusi langit. Kalau terjadi gerhana, mau itu gerhana rembulan, gerhana matahari, Allah nggak memerintahkan ambil teleskop Hubble, adakan penelitian ilmiah tentang astronomi dan astrofisika, ndak. Tapi ketika terjadi fenomena alam yang katanya peristiwa alam, gerhana matahari, gerhana rembulan, apa perintah Allah? Sholat. Berarti kan sandaran langit. Paham apa enggak ini ya? Kalau lagi ada musibah, kalau lagi ada bencana, kunut nazilah jangan ditinggalkan. Ada gunung meletus, dor. Itu apa? Ya kaget, namanya meletus. Masa gunung meletus cerit? Itu solusinya bukan kok datangkan ahli vulkanologi. Saya itu penasaran, orang yang ahli vulkanologi, ahli tentang gunung, tak pikir keahliannya itu apa. Saya sempat penasaran, orang ahli vulkanologi itu bisa nggak nahan supaya gunung nggak jadi meletus. Misalnya gunung ini udah mau meletus, terus ditahan supaya nggak jadi meletus, ternyata nggak bisa. Gimana supaya lahar nggak jadi keluar? Nggak bisa. Lah terus tugasnya apa? Ya cuma ngasih tahu, antisipasi kalau sewaktu-waktu gunungnya meletus. Oh berarti cuma nginceng tok. Nah, tukang nginceng ya akeh tunggale. Nah kalau terjadi gempa bumi, suruh kunut nazilah. Ada wabah penyakit, jangan lupa sandarannya Allah. Li khamsatun utfi biha harral wabah.
al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wafa. Dah wes malah ditabui. Dagang macet, usaha seret, coba sowan ke kiai, menghadap kiai, minta solusi, pasti dikasih solusi langit. Kalau pengen lancar rezekinya, sholat duha. Lo jangan dipikir apa hubungannya rezeki lancar sama sholat. Sholat itu cuma entul-entul, jendit-jendit, duli-guli, endut-endut, gobek-gobek. Lah ini kita dagang itu pengen supaya lancar, rezeki supaya jalan, kok disuruh entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Loh, orang yang pikirannya enggak tekan seperti yang oon-oon itu mesti kan, wah enggak logis ini, enggak logis ini. Ya karena manusia sekarang itu dikit-dikit nggak logis, dikit-dikit nggak masuk akal, terus nggak mau nerima. Tapi kan terbukti, coba kalau pengen rezekinya terus mengalir, itu ayatnya Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu dibaca 9 kali, disambung ya latifu ya latif ya latifu ya latif 129 kali. Loh, ada orang banyak hutang, kiai hutang saya banyak kiai, ini sudah, ya Allah minta tolong, minta doanya supaya cepat lunas. Bah gampang, bacakan ayat kursi 1000 kali tanpa nafas, lunas wong-wong. Ya nanti kan banyak yang datang ngasih beras, bisa dipakai nyaur utang. Begitu kok. Lama nggak ada hujan, kemarau panjang, kekeringan, nggak kok disuruh bikin hujan buatan, ndak. Sholat istisqa, minta hujan kepada Allah. Ini solusinya solusi langit. Kekeringan, lama nggak ada hujan, lo perintahnya sholat. Sholat minta hujan, namanya sholat istisqa. Saya itu paling pantangan kalau disuruh jadi imam sholat istisqa, saya nggak bakalan mau. Kenapa? Ya kalau hujan, kalau enggak dianggap gak mandi, sepi tamu saya. Itu makanya saya kalau diminta untuk jadi imam sholat istisqa, saya nggak pernah mau. Nggak, yang lain aja. Sholat id oke, pokoknya sholat istisqa saya paling pantangan. Ya takutnya saya yang jadi imam terus gak hujan, ya kan pasti masyarakatnya langsung menjustifikasi, gak mandi gitu. Ya karena masyarakat kita itu seperti itu, masyarakat kita gitu loh. Misalnya daerah sini kekeringan lama nggak ada hujan, akhirnya sholat istisqa, yang jadi imam ketua umum MUI ini wong. Nah, ketua MUI. Nah itu. Ya wes stop. Ya makanya tak bikin contoh. Soalnya Bojonegoro tetangga saya. Loh, ya udah top, dia alim, dia pinter. Jadi ya, sholat istisqa itu bukan hanya jamaah manusia yang dihadirkan ke lapangan. Pokoknya sapi, kambing, semua digiring ke lapangan biar sama-sama prihatin, minta ke Allah. Loh, memang syariatnya seperti itu. Ternak-ternak itu disuruh ikut bawa ke lapangan semua. Gitu loh. Yang mimpin Ustadz Khairon. Khutbahnya bener dia. Memang dia ngerti fikih. Bener, tengah-tengah khutbah ini sorban atau selendangnya dibalik grembyang, supaya apa? Langit yang susah hujan biar berbalik jadi gampang hujan. Khutbahnya bener, bagus, ngimaminya fasih, khusyuk.
selesai sholat jangankan hujan, mendung saler nggak ada, malah panas terik kayak nerakanya bocor. Lah ini orang sesanur sedenpasar semua ngomong ketua MUI gak mandi. Tiga hari kemudian istisqa lagi. Yang khutbah dan jadi imam Banser. Wis toh. Ya karena ketua MUI gak mandi. 3 hari berikutnya istisqa lagi, yang khutbah dan jadi imam Banser. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beres, hujan deres. Apa komennya masyarakat? Tiba mandi Banser timbang Ustadz Khairon. Padahal hujan lebat itu bukan hasil istisqanya Banser, itu ya hasil istisqa yang diimami ketua MUI. Cuman aja sama Allah 3 hari kemudian baru diturunkan. Yo ketepaan Banser ngimami, yo bejone Banser gitu loh. Masyarakat kita itu suka begitu. Saya sering mengalami kejadian seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah pas ceramah di Bali yang dulu, saya pernah ke Kalimantan, pernah ke Papua, pernah ke Sulawesi, pernah ke Sumatera, pokoknya 34 provinsi udah semua. Waktu saya di Jambi di masjid kayak gini, tengah-tengah saya ceramah lagi serius-seriusnya pembahasan, ada gempa bumi. Jamaah pada berdiri mau lari mau bubar. Saya langsung teriak, jangan bubar, tetap di tempat, kita minta selamat kepada Allah, yakin selamat, berhenti semua, nggak jadi lari. Loh, saya teriak bukan karena apa-apa, saya nggak mau mati sendirian. Loh enak, pada mau lari semua, ya mati ayo bareng-bareng aku gitu. Lah saya mau lari duluan, malu saya. Ustadz kok takut sama gempa. Tak suruh berhenti, stop, berhenti semua. Kita sama-sama berdoa, minta keselamatan kepada Allah. Tak jam maca basmalah, tak jam maca Fatihah. Selesai baca Fatihah, tenang, lanjut ceramahnya. Persis kemarin, baru seminggu yang lalu di Taiwan. Ini lumayan viral, itu bisa dicari di TikTok. Abah Anza di Taiwan disambut gempa. Lah emang kemarin di Taiwan, baru minggu yang lalu tanggal 28 saya di Taiwan. 3 hari kemudian geser, mulai 30, 31, 1 dan 2, 4 hari di Hong Kong. Siapa ngomong nyapom rono? Astagfirullahaladzim. Kok iso ngapain ke sana aja? Saya kalau ke luar negeri, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei, Korea, itu ngarit di sana. Lambe nek lecek ya ngono. Iso ngapain ke sana? Orang kita yang kerjaannya udah kayak gini, tugasnya tiap hari kok ngapain ke sana? Ya menyapa saudara-saudara kita yang di sana. Itu malah unik. Saya landing bandara itu jam 8 malam. Terus langsung menuju ke lokasi. Sebelum istirahat ke hotel, itu ramah tamah dulu sama panitia, sama pengurus PCI, pengurus cabang istimewa NU di Taiwan sana, sama teman-teman. Ya kurang lebih ada 150-an orang di ruangan kayak gini, lantai 3. Saya sambutan itu belum 5 menit, jamaah pada berdiri semua. Jangan takut, Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Aku ngono aku. Ya sama. Lah mereka kan tahu lokasi sana, tahu lingkungan saya. Lah saya nggak tahu. Lah mereka kalau lari turun kan yang mesti menyelamatkan diri sendiri tuh, nggak mungkin ngurusi saya.
enake golek mati ya bareng-bareng aku gitu. Berhenti semua sampai istri saya itu mau turun tak pegang tangannya, harap nyanti aku ngomong. Mati ya bareng kok aku ngomong. Saking takutnya dia itu mau turun tak pegang tangannya, mau kemana aku ngomong. Kene pas malah Fatihah lep tenang. Alhamdulillah. Lu gini orang masih nggak percaya sama kekuatan doa. Pernah saya di daerah Mojokerto. Lu saya ini ngomong bukan asal ngomong. Boleh dicek di videonya ada, cari di YouTube ada. YouTube saya Anza Channel Anwar Zahid. Nah, yang tepuk tangan itu udah subscribe apa belum? Ya, yang belum di subscribe. Tuh, jangan lupa subscribe, share, komen yang bagus-bagus. Loh itu subscribernya udah 3 juta lebih, udah 3.350.000-an lebih. Dipikir YouTube-nya Ustadz Khairon, subscriber 5 sak keluarga. Kalau nggak suka silahkan pulang, nggak apa-apa, gampang. Itu di lapangan terbuka yang di Mojokerto itu, di lapangan. Panitianya kepedean menurut saya. Kenapa kepedean? Nggak ada tenda, bukan cuma jamaah, panggung utama itu lo nggak pakai tenda, los langit. Astagfirullahaladzim. Ya sama, kurang lebih saya ceramah itu baru 20 menitan, hujan deres. Jamaah mau bubar, wong nggak ada tenda, nggak ada apa. Yo jurusku bengok itu. Jangan bubar, yakin dibikin terang sama Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menjadikan hujan reda terang Allah. Dongo tak jam maca Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Tabat, selesai doa seterang. Alhamdulillah. Yo saya sekarang itu kalau ngaji ke daerah sana pegel nyuwuk saya. Lah kan terkenal doa saya mandi. Saya baru turun dari mobil semua udah pada bawa botol air mineral. Bah, doanya bah, mohon berkahnya bah, anak saya nakal bah, biar dagangan saya laris bah. Kentekan nabab saya. Nah, jalan itu sambil ya karena terkenal doanya ampuh. Bukan cuma sekali 2 kali. Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah tuh wilayah Rembang sana sama, tengah-tengah ngaji hujan deres, jamaah mau bubar tak suruh berhenti, tak jak baca Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Tabat. Alhamdulillah tambah deres, tenda ngelingkap kabeh. Saya sekarang kalau ngaji di daerah sana suwuk saya nggak laku, nggak ada orang minta doa itu, nggak ada. Loh, masyarakat kita memang seperti itu gitu loh. Padahal hujan nggak hujan, kalau terjadi kekeringan, kemarau panjang, itu syariatnya disuruh sholat apa? Loh tadi MC-nya itu pesennya 25 menit. Loh bu, sopo ngomong? Samanku gak nyumbang jokakan cangkem. Maaf izin ya, bahasa Jawa Timuran kasar, metu. Maaf ya, cangkem itu kalau di daerah saya biasa. Di sini kan keri, soalnya sini alus, sini kan cocot. Jadi gini, anyel lah. Loh, peristiwa alam solusinya solusi langit. Maka ibadah paling utama itu sholat. Intinya sholat itu sujud itu kan sampean ketika sujud itu berbisik ke bumi. Ibu bapak kalau lagi sujud kan berbisik ke bumi. Kok kayak gak paham toh? Waktu sampean menjungkel, menyosop itu loh, itu sampean kan bisik-bisik ke bumi. Apa yang dibaca? Sup emek sap sup. Lah kan bisik-bisik itu sup. Ternyata bisikanmu ke bumi itu menggetarkan langit. Makanya kalau baca nggak usah kenceng-kenceng,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol nanti langitnya. Bisikanmu itu ternyata menggetarkan langit. Jadi ini pelajaran bahwa kita sandaran itu kepada Allah. Kalau bersandar kepada Allah kuat selamanya, karena Allah Maha Perkasa, Allah Maha Gagah, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Ada, Allah nggak pernah hilang, Allah nggak bakal rusak, nggak bakal binasa. Sehingga siapapun yang menyandarkan hidupnya kepada Allah, hidupnya akan kuat selamanya. Amin. Nopo. Sorry, kalau bersandar kepada selain Allah, apapun dan siapapun suatu saat pasti akan jatuh. Kenapa? Karena sandarannya itu bisa rusak, sandarannya bisa habis, sandarannya bisa hilang. Iya ketika sandarannya masih ada, iya ketika yang disandari masih kuat, yang disandari masih ada, yang disandari belum rusak, dia masih jaya, dia masih kuat. Tapi begitu sandarannya hilang atau rusak, pasti dia jatuh. Kenapa? Karena dia bersandar kepada sesuatu yang bisa binasa, dia bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang, bisa rusak. Tapi kalau bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Allah, Allah selalu ada, Allah nggak pernah rusak, Allah Maha Kuat. Kasih contoh, Ketua MUI loh, yang kenal saya dia kok tuh Ustadz Khairon, lihat itu. Ya udah wes, ya udah, daripada Ketua MUI jadi protes-protesan. Ini yang punya Vindes, ini baju hijau ini loh, yang punya Vindes ini masih jomblo. Mungkin ada janda yang umur 85 tahun. Ini Haji Gun, dia bisa nyaman duduk. Kenapa nyaman? Karena Haji Gun bersandar pada kursi. Ya nyaman duduknya dia, ada sandarannya. Tapi ingat, kursi yang jadi sandarannya Haji Gun ini bisa rusak, betul? Bisa hilang, betul? Ya selama kursinya masih ada, dia duduknya masih nyaman. Tapi begitu kursinya rusak atau kursinya hilang, diambil sama panitia, maka dia akan jatuh. Bahasa Inggrisnya the geblak. Ya karena sandarannya hilang. Paham? Paham? Ada orang bersandar pada harta, pasti dia akan mengandalkan hartanya, dia akan mengandalkan kekayaannya, mesti itu. Kenapa? Karena dia bersandar pada harta. Ketika dia banyak harta, mungkin dia kuat, mungkin dia jaya, mungkin dia bisa berbangga. Orang kaya semuanya mau dibeli, sampai tetangganya itu batuknya suruh kasih bandrol mau dibeli semua. Sombongnya minta ampun. Ada nggak orang kaya yang sombong? Punya tas bermerek terus digawe status, ini mereknya diketok-ketok nih. Ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang pakai jilbab kembang-kembang. Yang selama dia masih punya harta, dia masih bisa menggaya. Begitu hartanya habis, begitu dia jatuh kismin. Ya kismin itu di bawahnya miskin. Ya ketika dia masih banyak harta, ketika dia masih kaya, masih kuat, masih gagah. Tapi begitu hartanya habis, jatuh dia, pasti jatuh. Kasihan banget orang yang tadinya kaya jatuh miskin tuh, kasihan banget. Mending tadinya miskin berubah jadi kaya, paling cuma kaget. Ya salahnya sendiri, kenapa dia bersandar pada harta, kenapa dia bersandar pada sesuatu yang bisa habis. Paham apa enggak ini? Ada orang yang bersandar pada pangkat jabatan kedudukan, ya selama pangkat jabatan kedudukan masih dipegang, selama pangkat jabatan kedudukan masih ada, gagah, gaya. Begitu purna jabatannya selesai, pensiun, geblak, jatuh.
Ya salahnya sendiri, kenapa bersandar pada jabatan. Maka maaf kalau punya jabatan jangan pernah disombongkan, karena jabatan itu enggak selamanya. Betul? Kadang ada loh orang punya jabatan itu sombongnya, jalan degek gitu, kesenggol dikit marah-marah. Saudara jangan macam-macam sama saya, saudara nggak tahu siapa saya. Loh, lali jenenge dewe, malah nggak tahu dirinya sendiri itu. Padahal jabatannya apa? Cuma wakil RT. Nganyel ke. Ibu, maaf, ibu misalnya bersandar sama suami karena suaminya orang terhormat, karena suaminya banyak duit, orang kaya, mungkin ibu bisa endel jalan jentit, kan suaminya orang terhormat, suaminya orang kaya. Iya, selama suamimu masih ada, ibu masih bisa menggaya. Begitu suami yang kau jadikan sandaran mati, ibu pasti jatuh geblak. Siapa ngomong kawin lagi? Ya udah, kawin lagi, dapat suami lebih terhormat, lebih kaya, ibu bisa menggaya lagi. Itu selama suamimu masih hidup. Suamimu mati, geblak lagi. Ya wes, kawin lagi, dapat suami lebih gagah, lebih terhormat, lebih kaya. Oh, ibu bisa menggaya, iso endel. Suamimu mati, geblak lagi. Kawin lagi, wes ora payu, wes nyenyek. Wong rupamu yang mek ngono kok. Kawin lagi oh. Kaya ayu-ayu wae. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah, kuat selamanya, nggak bakal bisa jatuh, karena Allah maha gagah, maha perkasa, dan Allah selalu ada. Allah nggak pernah hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya bersandar kepada Allah, berharap juga hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, urusan apapun pasti beres, karena Allah maha kaya, Allah maha punya, Allah maha segalanya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita berharapnya kepada Allah, urusan apapun, masalah apapun pasti beres. Sebaliknya, berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa, karena selain Allah hakikatnya nggak bisa apa, selain Allah hakikatnya nggak punya apa. Kok nggak nyaut ya? Kalau pengen ngajinya lumayan lama, nggak jadi 25 menit sesuai dengan permintaan MC. Lah ini belum kok sarung. Nanti kalau waktunya masih ada. Loh, saya itu biasanya durasi waktunya 2 jam. Biasanya, tapi tadi sama MC aja disuruh 25 menit. Halo? Ntar dulu Bu, nanti kalau ada waktu kita bagi-bagi sarung cap. Keren. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Nah, ini wes tok rungokne. Kalau berharap kepada selain Allah, sia-sia dan pasti kecewa, karena selain Allah nggak bisa apa-apa, selain Allah nggak punya apa-apa, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Loh, manusia nggak bisa apa-apa kok. Bener, kalau berharap kepada manusia, siapapun dia, pasti endingnya kecewa, karena sesungguhnya manusia itu nggak bisa apa-apa. Saya sering ngalami kejadian kayak gitu, Bapak Ibu. Mau hadir di acara tabligh akbar, diundang sama panitia, saya dari rumah itu perut lapar, mau berangkat sama ibunya anak-anak itu udah dibilangi mboten daharien, nggak makan dulu. Terus saya ngomong, udahlah nanti makan di tempat panitia aja. Begitu sampai lokasi, ternyata nggak dikasih makan. Persis malam ini.
Ijen ketua umum. Nah, ini tadi saya dari tempat istirahat itu ndak makan. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Haji Umar mana makhluknya. Nah itu saya berangkat ke sini nggak makan dulu. Udah ditawari ndak usah makan. Harapan saya nyampe sini dikasih makan dulu. Kan mobil itu kalau nggak diisi BBM dulu kan nggak bisa jalan. Nah ternyata zong. Ini bukti kalau berharap kepada manusia hasilnya kecewa. Maka malam ini meskipun dihadiri oleh yang mewakili Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, di sampingnya juga ada Komisaris Besar Polisi Suwandi, saya juga nggak berharap dapat tambahan. Karena saya tahu kalau berharap kepada manusia hasilnya mending nggak usah berharap tapi diam-diam ngasih tambahan, itu mending gitu. Ya masuk lah, kalau nggak masuk nggak mungkin laris. Dan maaf, saya ini penceramah lama, udah 20 tahun lebih. Saya ngaji ke Bali itu mungkin mulai tahun 2012 apa 2013 udah masuk wilayah Bali sampai sekarang 2026 loh kan, udah berapa tahun itu, 20 tahun lebih lah iya udah belasan tahun. Dan sekarang bermunculan penceramah baru, sehingga sempat pesimis saya, paling jamaahnya nggak banyak, warga muslim yang di Bali udah pada bosen sama saya, makanya tadi sempat pesimis saya, jujur sih sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu melihat jamaah yang datang mulai semalam terus malam ini, aku yakin ternyata kamu masih tetap sayang sama aku. Nggak nyangka kalau sampai hari ini kamu tetap setia sama aku. Boleh bermunculan penceramah baru, tapi Abah Anza tetap di hati kamu. Aku kalau ngeliat kayak gini aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. Tolong yang tua nggak usah ikut-ikutan. Ini khusus untuk yang muda-muda. Gue tuwek melok-melok kadung kumat asam urate kepluntir ra iso balik. Wong aku itu ngajak yang muda kok malah yang tuan duluin ngene-ngene. Gila nih ya. Dengerin loh, ini serius. Berharap kepada manusia itu, masya Allah, wah orang itu nggak bisa. Ibu misalnya berbuat baik kepada seseorang, terus ibu berharap dibalas kebaikan nama orang itu, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Oh manusia ini kadang udah ditolong berkali-kali, dibantu berkali-kali, dibaikin berkali-kali, lu balesnya malah jelek. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang lagi kesemutan kakinya, mau diapii bolak-balik balesnya lo elek. Itu kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Bapak maaf. Bapak berharap balasan dari anak, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Bapak mengeluarkan duit biaya pendidikan anak mulai kecil, tingkat pos PAUD playgroup sampai tingkat dasar, sampai tingkat tinggi, udah seluruhnya biaya dari bapak ibu semuanya. Anak kuliah tuntas, sarjana lengkap, titeler renteng-renteng, Prof, DRS, DRIR, namanya panjang banget. Heru Purwocaraka Sastramijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangkurondo Uda, tanpa busana cetha wela-wela gedene sak klopo-klopo. Belakang masih ada MSI, MHI, MPDI, MMMH, terakhir BH. Dah. Terus bapak ibu berharap supaya duit yang dipakai biaya pendidikan anak itu dibalas, dikembalikan, mesti kecewa. Gak mungkin. Betul? Betul? Nah,
Ada guru ngajar muridnya, berarti guru kan ngasih ilmu ke muridnya. Terus guru berharap dapat balasan ilmu dari muridnya, mesti kecewa. Gak mungkin murid bisa ngajar gurunya. Saya ngasih ceramah jamaah ribuan kayak gini, terus saya berharap balasan dari jamaah, gak mungkin. Lewat jamaah on. Ya kecewa saya kalau berharap balasan gitu loh. Maka bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri, jelei Pak. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Ya karena istrimu manusia, suamimu manusia, berharap kepada manusia, kecewa saya ulang. Bapak sebagai suami terlalu berharap kepada istri, jelei Pak. Ibu sebagai istri terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Dulu waktu belum nikah masih pacaran, kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Kan berharap hidup bahagia bersama, berjanji seia sekata, senafas sejiwa, sevisi semisi, sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Preketek. Berharap hidup penuh bahagia selamanya. Begitu nikah jadi suami istri, ternyata bahagia hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu, dan setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, gegeran seru, omongane saru, wagu tidak lucu, sudah tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Kayak wis duwe putu kentekan nuntu yang dipasang gigi, dijak omong adep-adepan abape. Gaya kaulah harapanku bel gedes. Ya salah sendiri berharap kepada manusia. Woi, hasilnya pasti jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri, mengecewakan lebih sering lagi. Nah pokoknya kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Manusia nggak bisa apa-apa kok. Maka sandaran kepada Allah, mi'rad. Paham pora ya? Paham apa enggak ini? Iya belum, aku tahu kamu tuh terlanjur sayang sama aku. GR kok ditunggu nih bar maghrib, mulai habis maghrib udah ngapling tempat. Aku harus di depan, aku pengen deket sama dia. Ada pesen nama panitia, pokoknya aku harus tampil di depan. Bapak ibu para jamaah rahimakumullah, kalau sandarannya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, benar-benar kuat bersandar kepada Allah, hidupnya pasti nyaman, tenang, gak ada yang namanya susah. Maka hidup ini adanya cuma dua, seneng dan seneng banget. Oke, kalau orang-orang punya prinsip hidup itu ada senang ada susah, terserah. Tapi bagi kita jangan pakai prinsip itu. Ngapain susah? Hidup itu adanya dua, senang dan senang banget. Setuju? Setuju? Kenapa? Karena gini, orang kalau sandarannya kepada Allah, dia yakin segalanya atas kuasa Allah, segalanya milik Allah. Berarti kan ngerasa nggak punya apa-apa. Semuanya hanya titipan, karena hakikatnya semuanya milik Allah. Orang kalau ngerasa gini, orang kalau sadar bahwa dia nggak punya apa-apa, hidupnya nggak bakal susah. Saya ulang, tolong perhatikan sayang.
Udah nggak usah ngelihat ibu itu udah ngempet dari tadi. Nah, nyari temen, nggak apa-apa. Ya, iya, aku ngerti. Kasih jalan mau ke toilet itu. Si dalan, wong lemu biasa nguyuan. Ya Allah. Udah lihat saya Bapak Ibu, mohon maaf para jamaah, orang itu kalau sadar bahwa semuanya milik Allah, semuanya atas kuasa Allah, berarti kan nggak punya apa-apa. Dia ngerasa nggak punya apa-apa karena semuanya milik. Diulang, sadar semuanya milik, sadar kalau dirinya nggak punya apa, maka hidupnya pasti tenang. Sebab orang susah itu diantaranya merasa kehilangan, entah kehilangan harta, kehilangan duit, kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan. Itu yang bikin orang susah. Kenapa dia ngerasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Ini punyaku, ini jabatanku, ini hartaku, ini duitku. Begitu hilang, susah. Karena dia merasa punya. Sedangkan orang yang sadar bahwa semuanya milik Allah, berarti dia kan nggak punya apa-apa. Ya dia nggak akan pernah ngerasa kehilangan apa-apa. Orang tidak gablek apa-apa. Paham apa enggak ini ya? Maaf, ini aslinya materi ngaji kita ini dalam, tapi sengaja saya ungkap, saya uraikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah difaham. Karena saya sadar yang saya hadapi ini jamaahnya cantik-cantik, tapi loh, ceramah yang mahal yang model kayak gini. Kok iya aja nih? Makannya awet. Halo? Sebab orang susah itu diantaranya merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Ya karena dia merasa punya. Lah orang yang sadar semuanya milik Allah, berarti kan nggak punya apa-apa, yang nggak bakal ngerasa kehilangan apa-apa, maka hidupnya akan selalu tenang. Sering diuraikan oleh para penceramah itu, filosofi hidupnya tukang parkir. Tukang parkir itu paling tenang hidupnya, meskipun dia mendapatkan mobil banyak banget, mobilnya bagus-bagus, berbagai merek, mahal-mahal, mewah-mewah, dia nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong, nggak pernah bangga mobilku banyak, mobilku enggak, biasa, paling cuma ditoto dirapikan. Begitu mobil diambil sampai habis, dia juga nggak sedih, biasa, silahkan ambil semua, silahkan. Nggak ada tukang parkir mobil diambil kok diganduli, jangan, nggak ada. Tukang parkir gendeng ini namanya. Loh, sampean hidup kalau mau pakai prinsipnya itu, wah tenang hidupnya sampean, tenang. Sadar semuanya milik Allah. Punya ilmu titipan milik Allah, jangan pernah disombongkan. Orang kalau ngerasa punya ilmu pasti dia akan sombong. Keminter kata orang Jawa, merasa orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih pinter daripada orang lain. Padahal ilmu bukan milik dia. Allah kalau pengen nyabut ilmunya dia gampang. Woi, dibikin pikun, nyelontek semua ilmunya. Betul apa enggak? Sepinter-pinternya orang dibikin pikun sama Allah, habis ilmunya. Ditakoni kari ngoh lola. Iya sekarang masih pinter, semua pertanyaan bisa dijawab. Kayak saking pinteris, sundul langit nganti song geraji entut. Geraji angin wis umum, ini saking hebatnya kentut baru keluar tut krok, saking hebatnya. Nah, coba dibikin pikun aja sama Allah, habis semua ilmunya. Gitu loh, udah makan 4 kali katanya belum dikasih sarapan, ngising ping 5 ora cewek, entek ilmune. Udah nggak usah nunggu pikun, sepinter-pinternya orang, setiap pertanyaan bisa dia jawab. Coba tidur gak kena ditakoni apa-apa, turu wis ora kena ditakoni apa-apa. Betul? Gitu kadang punya ilmu dikit sombongnya, seakan-akan semua orang itu berada di bawah kendalinya dia, merasa pinter. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang punya ilmu ada lagi yang lebih alim, ada yang lebih punya ilmu. Jangan merasa paling pinter. Pengumuman
Yo ini penyakitnya ustadz apalagi yang ngustad, padahal aslinya bukan ustadz tapi mengustadkan diri. Modal ilmu nggak begitu banyak, petentang-petenteng, bingung no wong akeh. Lah iya toh, lah yang disampaikan salah apa ya ora bingung no wong akeh. Woi, yang merasa gagah titipan, gagah mbok gak bakal lama. Sekarang semua orang kayak mau dikuasai sama dia. Pemane sing lambene rusak, misah-misuh. Ayo dikit-dikit misuh, dikit-dikit misuh. Sarape lambemu diuntir sithik karo Gusti Allah cetik ngene. Ndak iso misuh. Apa misuh kalek arek ngono. Anyel aku. Coba yang merasa gagah, berapa lama sih gagahmu? Berapa lama? Ya masih muda. Lari 10 km kuat, begitu tua nyeret. Betul? Kemudian kena stroke berat yang melaku mas kali. Ngene kuwi. Loh saya sekarang semuda masih bengok-bengok. Nanti jangankan bengok-bengok, saya bersin aja untuk merotoli dewe-dewe. Ayo, itu yang perempuan yang ngerasa cantik, apalagi yang sok cantik, bahasa Inggrisnya the kemayu, jentat-jentit, celemar-celemer. Iya sekarang pipimu ginyur-ginyur, mindur-mindur, dodomu mentek-mentek. Ya masih muda, onderdilnya masih kuat, baut-bautnya masih kuat. Senyumnya bikin jantung berdebar. Hujan semane iki jan neratapno jantung tenan kae. Wong lanang diesem iki duduk jeduk apa maneh lirikane medhotne kolor. Dewe wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Iya masih muda. Ayo coba nek wis tuwek kendo kabeh. Ngadeg nang ngarepe kaca lho nyawang ayang-ayange dhewe wedi iso lari ketakutan kok dipikir dalam cermin ada mak lampirnya. Lah wis kendo kabeh, pipi ompong, pipinya kempong, giginya ompong. Coba dodo kari tenger retok ngono ngelembreh kabeh dinggoni BH mbrosot, BH dikencengi anjlok. Angkel aku ngene iki wis. Lah itu orang-orang yang suka kentir mengandalkan apa itu? Lah iya belum iya. Kalau pengen lama gampang, rumahmu mana? Nanti aku mampir situ tak ceritani dhewe tekan subuh piye. Orang ngerti sekarang itu hitungannya per menit, saudara. Maka para jamaah bersandar itu hanya kepada Allah. Ini yang dari sisi hablum minallah. Kenapa ini penting? Orang itu kalau sandaran kepada Tuhan, sandaran kepada Allah bagus, maka nanti hubungan sosialnya juga pasti akan bagus. Ini diantara hikmah Rasulullah sebelum dimi'radkan naik ke langit tingkat 7, terus naik Sidratul Muntaha, terus naik Mustawa, naik Qaba Qausain Rafraful Akhdar, Arsy. Itu diisrokan dulu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan horizontal dulu. Kenapa nggak langsung vertikal? Paham tak gak cak ngomongin itu ya wes kenapa sih kok nggak langsung dinaikkan saja, wong toh tujuannya juga mau ke sana, kok nggak langsung naik ke Sidratul Muntaha, minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha, nggak langsung aja dari Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha, kok pakai perjalanan darat horizontal menyamping minal Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Ini pelajaran berharga buat kita bahwa Islam itu bukan hanya vertikalitas, tapi Islam juga horizontalitas.
bukan hanya agama ketuhanan tapi juga agama kemanusiaan, bukan hanya ritual tapi juga sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau Bapak Ibu jeli, semua ibadah ritual itu pasti mengandung nilai sosial, dan semua ibadah sosial tujuannya adalah menguatkan ritual. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Tak kasih contoh simpel sederhana saja. Semua ibadah ritual yang hubungan dengan Allah itu pasti ada nilai sosialnya yang manfaat untuk sesama manusia. Sholat itu ritual hubungan dengan Allah. Apa nilai sosialnya? Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Orang kalau sholatnya bagus, maka perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan jahat hilang. Berarti manfaat baik dengan siapapun. Understand? Paham enggak ini? Zakat itu ibadah ritual, ibadah mahdhah, pasti ada nilai sosialnya. Kalau mendapatkan kenikmatan jangan dimakan sendiri, jangan dirasakan sendiri, bagi-bagi. Puasa itu ritual hubungan dengan Allah. Mana nilai sosialnya? Orang berpuasa itu merasa haus, lapar, letih, lelah, capek, menderita. Nilai sosial yang didapat apa? Punya empati, punya kepekaan sosial yang tinggi, akhirnya bisa merasakan derita orang lain, sehingga suka menolong, pengen membantu, kan ngerasa, oh kayak gini ya rasanya orang kelaparan, seperti ini ya rasanya jadi orang miskin. Understand? Ya Allah, sedikit lagi Bapak Ibu, jangan pulang sebelum doa. Sayang, mulai nunggu habis maghrib belum doa udah pulang. Sayang, ini tinggal sebentar, paling tinggal 5 menit lagi kan. Maksimal jam 11 itu udah mentok, nggak boleh melanggar. Kita harus taat aturan. Nggih, ini ada yang lebih penting. Nggih. Sebentar, iyo. Nyeleh lambemu dulu, nyeleh lambemu dulu. Jangan nanyel tenan kok kae. Sebentar, kita nggak boleh melebihi jam 11. Nggak boleh. Kita harus patuh aturan. Ini saya belum sempat menyampaikan yang nasionalisme kebangsaan. Ketua Umum kapan-kapan ngundang lagi. Loh, ini ya kalau nggak percaya cobalah, kalau mau mendatangkan penceramah survei dulu ke jamaah, apa istilahnya, voting, minta yang dihadirkan siapa, insya Allah saya tetap ranking atas. Marketing ini enggak diundang ke sini, yo nyari tempat lain. Wong ndonyobo kok bingung. Ibadah sosial itu semuanya untuk menguatkan ritual, sehingga gini, orang itu jangan cuman urusan sama Tuhan saja baik, tapi dengan sesama manusia buruk. Ndak cukup dengan manusia baik, dengan Tuhan buruk, ndak cukup, harus dua-duanya. Hablum minallah, hablum minan. Nah, ini kapan-kapan saya terangkan lebih detail. Sekarang ringkes saja, tolong perhatikan. Dengan manusia baik, karo sapa wae apik, dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga. Sareh, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, gerapyak, semana, apian, seneng tulung, dermawan, suka membantu, suka menolong, tapi nggak mau sholat, Ramadan nggak puasa. Ada apa enggak? Ada. Orangnya nggak berani masuk masjid, di luar orangnya, doprok itu. Atau sebaliknya, sama Allah hubungannya bagus, tapi dengan sesama manusia jelek, banyak dolim kepada manusia, merugikan manusia. Nggak cukup sholat itu ya khusyuk melungker, Allah baru turun dari masjid nyuri sandal, kan berarti merugikan orang. Zikir mantep, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak?
Ada apa enggak? Ada, saya tahu orangnya pakai baju hitam. Ya nggak cukup itu kan, namanya merugikan orang. Gini loh, tolong perhatikan, banyak hal yang urusan dengan Tuhan, tapi ketika tidak mampu mengerjakan, solusinya itu dikembalikan kepada hal yang manfaat kepada manusia. Puasa itu urusan dengan Tuhan, betul? Sampai pahalanya aja rahasia, privasi. Malaikat nggak tahu pahalanya, Nabi nggak tahu pahalanya. Tapi misalnya sekarang ada orang udah tua banget nggak kuat puasa, loh ini gantinya bukan kok istighosah, gantinya bukan zikir, tapi fidyah. Fidyah berarti beras dibagikan ke orang, dimakan, manfaat untuk manusia. Gantinya puasa kalau nggak mampu, beras. Paham? Haji urusan sama Allah. Tapi misalnya ada orang haji, dia sedang berihram, melanggar salah satu larangan ihram, ini tebusannya nggak disuruh khataman Quran, nggak disuruh zikiran, tapi dam berarti motong kambing, dagingnya dibagi-bagi, dimakan manusia, manfaat untuk manusia, understand? Sampai puasa itu pahalanya luar biasa, tapi pahala puasa nggak akan diturunkan. Mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta tu'ta zakatul fitr, sampai dibayar zakat fitrah, berarti beras dikasih ke manusia. Orang haji itu urusan dengan Allah, tapi kalau biayanya zalim kepada manusia, nggak bakal diterima sama Allah. Man hajja bi haramin aw min haram, siapa yang berhaji pakai duit haram, duit hasil judi, duit hasil renten, macam-macam dipakai haji, idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik, ketika dia bertalbiyah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, meskipun sambil nangis-nangis, labbaik la syarika laka labbaik, Allah menjawab, gak labbaik-labbaikan, labbaik apaan? Duit haram dipakai haji, Allah nggak bakal mau nerima. Maka ada orang haji pakai duit hasil korupsi, awalnya lancar-lancar saja, tapi biayanya kan hasil korupsi, zalim kepada manusia. Awalnya lancar-lancar saja, begitu ritual lempar jumroh itu simbol ngelempar setan, ada masalah besar. Apa itu? Batu yang dipakai ngelempar itu terus balik, padahal udah dibacakan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar kenceng, cetak, batunya kembali. Ambil lagi, lempar lagi, Bismillahi Allahu Akbar, cetak, kembali terus. Dia penasaran, akhirnya batu diambil, dipegang, dilihat, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Lah sama-sama setannya kok lempar-lemparan.